Tadi kami bertemu dengan Ketua DPRD dan anggota Komisi 2 yang diwakili oleh Pak Asep Robin. Ada hal krusial yang disampaikan oleh kami pedagang pasar. Yang pertama adalah permasalahan di Pasar Haurgelis yang sudah 8 tahun mangkrak. Kita sampaikan kepada Ketua Dewan bahwa harus ada tindakan serius. Bagaimana langkah nyata harus dilakukan oleh pemerintah kota supaya pedagang pasar Haurgelis ini bisa segera masuk ke pasar yang telah dibangun, apapun konsekuensinya. Sebab tidak mungkin tidak ada kejelasan mau berapa tahun akan tinggal di TPS. Yang kedua adalah yang krusial permasalahan Pasar Ciroyom. Pasar Ciroyom tadi disampaikan kepada Ketua Dewan dan Komisi 2 bahwa tidak urgen revitalisasi pasar. Dilihat dari struktur bangunan masih layak untuk 50 tahun ke depan dan jangan dipaksakan. Dalam hal ini, pedagang Pasar Ciroyom akan lebih lanjut diterangkan oleh Pak Asep sebagai tokoh Pasar Ciroyom, enggak Pak Asep? Ciroyom akan terus melawan, Pak. Tidak akan pernah berhenti selama proses revitalisasi yang memberatkan pedagang terus berjalan. Urgensinya jauh sekali. Tidak ada alasan yang tepat untuk rapid Pasar Ciroyom. Struktur bangunan masih kuat, kondisi pedagang lagi susah karena penurunan daya beli masyarakat. Tolong kepada KPM untuk segera menghentikan proses revitalisasi Pasar Ciroyom dan berada di barisan rakyat, membela para pedagang kecil, para pedagang tradisional untuk terus bisa berjualan, jangan sampai pada tumbang dan pada bangkrut di pasar tradisional. Kedua, mohon dibantu oleh KPM, kalau memang mau direpit, silakan, tapi dengan pakai anggaran APBD, silakan. Karena saat ini pedagang sedang bokeh. Untuk Pasar Haurgelis kami sudah menyampaikan ke Ketua Dewan, mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi bisa didengar, bisa diperjuangkan, dan Pasar Haurgelis sesegera mungkin untuk dipindahkan karena sudah 8 tahun menunggu. Kita sudah direpit tapi repitnya tidak jelas sampai sekarang. 8 tahun sudah terlalu lama. Kalau orang sudah ngomong nges cangke, nagok wae nges cangke gitunya. Makanya saya meminta kepada pemerintah sesuai dengan komitmen yang kemarin, kita menolak untuk di BOT-kan gitu ya. Kita menginginkan pemerintah yang turun supaya bisa meringankan beban masyarakat Pasar Haurgelis yang sudah 8 tahun mangkrak di TPPS, sehingga ada tanggung jawab pemerintah bisa meringankan beban para pedagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPD Apsindo Kota Bandung, Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, DPD Kota Bandung, mengharap banyak kepada pemerintah Kota Bandung agar ada perbaikan tata kelola pasar secara umum, karena tata kelola pasar di Kota Bandung hari ini sangat carut marut dan jauh daripada profesionalisme. Ini harus jadi pertimbangan apakah ada perbaikan dulu di Perumdanya atau seperti apa. Kami silahkan kepada pemerintah Kota Bandung. Kami percaya untuk itu sekali lagi saya minta tata kelola pasar itu diperbaiki, karena pedagang itu sudah memberikan kewajibannya, kami juga akan menuntut haknya. Pedagang sudah membayar retribusi, beberapa poin retribusi yang diberikan oleh pedagang. Ada retribusi kebersihan, artinya pedagang berhak mendapatkan servis kebersihan. Sekarang tidak ada di Kota Bandung pasar yang bersih, sampah penuh di mana-mana. Lalu pedagang juga memberi retribusi keamanan. Pedagang juga berhak mendapatkan servis keamanan, artinya pedagang harus aman dan nyaman. Lalu pedagang juga memberi retribusi penerangan atau listrik, ya, yang memalukan sekali dalam sejarah dari mulai berdirinya Kota Bandung. Mungkin baru kali ini ada pasar yang listriknya padam. Dan itu notabene pasar yang beroperasional malam, Pak.
bisa kita bayangkan kerugian pasar Ciroyom padam 2 malam, berapa miliar itu kerugian pedagang pasar. Karena mayoritas yang didagangkan oleh pedagang pasar Ciroyom adalah komoditi basahan seperti ikan, seperti daging, sayur, dan lain-lain, Pak. Jadi selama 2 hari ada yang ikannya busuk, yang jualan ikan hidup jadi mati karena listriknya mati, ada dagingnya membusuk. Dan ini kami sedang koordinasi sama beberapa pedagang, dan kita di Apsindo juga ada LBH-nya, Pak, ada lembaga bantuan hukumnya. Kami akan koordinasi. Kami sedang mengumpulkan data kerugian pedagang itu berapa. Nanti akan kami tuntut kepada pemerintah Kota Bandung. Kalau sudah ketemu nih kerugiannya berapa, kami akan minta ganti rugi ke pemerintah Kota Bandung. Itu dari saya sebagai Ketua Aliansi Pengurus Pedagang Pasar se-Indonesia Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimat Joker, Ketua Umum LSM PMPR Indonesia. Dalam hal ini menindaklanjuti laporan ke KPK terkait rotasi mutasi jabatan di pemerintahan Kota Bandung. Karena banyak terindikasi praktek KKN. Kenapa? Banyak pejabat-pejabat yang tidak berkompeten. Salah satu contohnya di PD Pasar. Ini mengakibatkan carut-marutnya pengelolaan pasar Kota Bandung. Banyak persoalan-persoalan di PD Pasar Kota Bandung yang merugikan pedagang di pasar Kota Bandung. Salah satu contoh di pasar Ciroyom itu uangnya kemana? Sementara pedagang itu bayar ke pengelola PD Pasar, dan itu terjadi 2 hari mati lampu, sehingga mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ini siapa yang akan bertanggung jawab? Pemerintah Kota Bandung harus lebih selektif lagi dalam melakukan open bidding, ya, terutama untuk jajaran direksi Perumda Pasar Kota Bandung. Jadi kami akan tetap mengawal sampai ke Jakarta kaitan dengan rotasi mutasi jabatan yang syarat akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan amanat dari hasil audiensi tadi bersama Ketua DPRD Kota Bandung, kami akan menyerahkan pernyataan sikap ini ke aparat penegak hukum ke Jakarta bersama dengan para koordinator aksi